Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Di tengah medan perang berdarah, wilayah tabu, di mana tulang putih ditumpuk dan bunga serta tanaman tumbuh subur, seorang individu dengan pakaian putih salju berdiri sendiri. Ini adalah pemandangan yang sangat aneh yang tidak benar-benar cocok. Itu sangat misterius. Langit dan bumi bergetar hebat. Shi Hao buru-buru tersentak kembali dari linglung dan menarik kembali matanya. Dia melihat ke arah langit. Pertempuran itu telah berakhir. Apakah pemenang dari dua keberadaan terlarang yang besar telah diputuskan? Siapa sebenarnya yang menang atau kalah? Keheningan sesaat ini membuat area yang terdiri dari beberapa ratus ribu li ini tercekik hingga ekstrim. Semua pertempuran berhenti. Semua orang menatap ke arah langit. Bulan darah menggantung di atas kepala. Kabut yin menyelimuti udara. Langit dan bumi berkabut dan merah tua, membuat suasana hati semua orang menjadi sangat gugup. Itu karena hasil pertempuran ini akan terlalu besar, benar-benar mampu mempengaruhi nasib klan mereka. Jika mereka kalah, maka apa yang disebut klan Kaisar, Kaisar ras mungkin hanya mimpi belaka. Kemuliaan mereka sebelumnya dan warisan abadi mereka akan menjadi abu dari pertempuran ini, menjadi sesuatu dari masa lalu. Kesunyian! Langit dan bumi terdiam tanpa suara yang terdengar. Tidak ada jejak kebisingan. Semuanya tenggelam dalam keadaan keheningan yang mematikan. Pertempuran terus terjadi di dataran darah. Perang Celestial Race dan War Race telah berlangsung selama ini. Tunggangan lapis baja berlari melewatinya, dan darah mewarnai pedang para prajurit. Sekarang, bagaimanapun, waktu tampaknya terhenti. Semua orang menunggu, semua ingin tahu hasil akhirnya. Grup mercenari reinkarnasi, grup mercenari Dewa Surgawi, dan yang lainnya, kekuatan eksternal yang paling terkenal juga berhenti, menunggu hasilnya. Wuh! Tiba-tiba terdengar klakson trompet. Itu tak terbatas dan kuat, menindas dan mengesankan, berdering melalui beberapa ratus ribu li. Ini adalah seruan perlombaan perang agar orang-orang mereka mundur. Bagaimana mungkin kita? Apakah kaisar perang telah dikalahkan? Begitu klakson trompet berbunyi, untuk perlombaan perang, itu seperti akhir dunia. Wajah semua orang menjadi seputih salju. Mereka semua mengalami pukulan psikologis yang berat. Ini adalah seruan untuk mundur tanpa syarat, serta untuk segera pergi dan menghentikan semua kekuatan militer. Apa artinya ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Kami adalah klan Kaisar Perang, kami hidup melalui pertempuran, menjadi gila melalui pertempuran, kami telah bergerak tanpa hambatan melalui ke-3000 provinsi. Bagaimana leluhur kuno bisa dikalahkan oleh orang lain? Seseorang berteriak keras, tidak dapat menerima hasil ini. Di kejauhan, suara trompet banteng berkaki satu terdengar menindas. Seolah-olah itu berasal dari dunia bawah, mengguncang bumi yang besar sampai semuanya bergetar dan mengharuskan semua klan perang untuk segera mundur. Ini adalah pukulan psikologis yang luar biasa. Pasukan perlombaan perang mundur seperti gelombang, membawa keengganan, kepanikan, dan semacam ketakutan saat mereka melakukannya. Tentara besar kehilangan moral mereka. Lautan mayat tertinggal. Ada beberapa kelompok tentara bayaran kecil yang merasa takut. Wajah mereka pucat pasi. Mereka takut, khawatir bahwa ras surgawi akan mengejar mereka untuk menyelesaikan masalah. Ini seharusnya menjadi kesempatan bagi mereka, namun berakhir seperti ini. Kami menang. Perlombaan surgawi tercengang, dan kemudian mereka bersorak. Teriakan keras terdengar di seluruh dataran darah dengan keras, merayakan hasil ini. Mereka awalnya sangat khawatir, karena bagaimanapun juga,
Surga lama baru saja dihidupkan kembali dan akan sulit baginya untuk hidup. Mereka takut dia tidak akan menjadi lawan kaisar perang. Mereka tidak pernah mengharapkan hasil yang luar biasa. Membunuh. Kita sekarang harus melawan. Hari ini, kita akan melenyapkan perlombaan perang, mengubahnya menjadi sesuatu dari masa lalu, tidak akan pernah membawa masalah lagi kepada kita. Seseorang berteriak. Teriakan perang bergegas ke langit. Semangat Celestial Ray sangat bagus. Mereka semua mengaktifkan teknik berharga mereka dan bersiap untuk menyerang dan mengatasi musuh mereka. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tanduk badak terdengar, yang membawa gelombang kesedihan, seolah-olah terdengar dari zaman kuno. Itu merobek udara dengan jenis perasaan perubahan besar kuno. Ini adalah artefak berharga dari Celestial Race. Itu bukan tanduk trompet serangan, melainkan salah satu yang menuntut mundur, memanggil semua klan mereka untuk meninggalkan dataran darah dan kembali ke provinsi surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang tercengang. Ras surgawi juga memerintahkan mundur, tidak mengejar musuh mereka yang mundur. Apa yang sebenarnya terjadi dalam pertempuran antara Celestial Lama dan Kaisar Perang? Banyak orang bingung. Mereka menatap ke langit malam. Saya tahu itu akan menjadi hasil seperti ini. Tuan Reinkarnasi Mercenari Group berkata dengan lembut. Kemudian, dengan lambaian tangannya, bawahannya yang kuat diam-diam pergi ke kejauhan. Tidak jauh, grup mercenari Dewa Surgawi juga pergi diam-diam. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Baik tingkat yang lebih tinggi dari ras perang atau ras surgawi, para Dewa Surgawi itu tidak mengatakan apa-apa. Itu karena mereka sudah lama tahu tentang hasilnya. Kedua ahli yang kuat memang bertarung, tapi itu bukan pertarungan sampai mati. Di alam kultivasi mereka saling memahami dengan sangat baik, sampai-sampai mereka mengenal pihak lain lebih baik daripada anggota keluarga. Jika mereka benar-benar bertarung sampai mati, mungkin salah satu dari mereka akan mati, tetapi energi darah orang lain juga akan layu dan memasuki keadaan pahit. Segera setelah itu, dia juga akan pergi dari dunia ini. Itulah mengapa meskipun pertempuran di luar angkasa sangat intens, itu masih belum mencapai titik di mana seseorang tidak bisa eksis di dunia yang sama dengan yang lain, sebuah perjuangan berdarah yang pamungkas. Kalau tidak, mereka hanya akan membiarkan pihak lain pergi terlalu mudah, dan kedua klan akan sangat menderita. Tanpa 100.000 tahun untuk pulih, mereka akan hancur dan jatuh di sana dan kemudian. Sementara itu, tokoh tingkat yang lebih tinggi dari dua klan, para Dewa Surgawi, jelas tahu bahwa karena kedua ahli yang tak tertandingi itu saling berhadapan, mereka segera memerintahkan pasukan besar mereka untuk saling menyerang untuk menghasilkan hasil. Ini adalah jenis pemahaman diam-diam, kesempatan untuk keluar semua. Ini juga sesuatu yang diterima oleh dua leluhur kuno. Mereka akan bertarung di sini untuk menentukan pemenang. Itu karena pertempuran masih bisa dikendalikan. Jika Kaisar Langit dan Kaisar Perang yang lama bertarung sampai mati, maka itu akan menjadi bencana. Nasib klan akan sulit dikendalikan. Mereka tidak mau pergi sejauh itu, tidak mau mempertaruhkan segalanya di sini. Itu berakhir. Yun 11 berteriak kegirangan. Setelah melarikan diri selama berhari-hari dan melakukan perjalanan beberapa ratus ribu li, semuanya akhirnya akan berakhir. Dia tidak memperhatikan wanita berpakaian putih salju. Dia melihat ke arah Cakrawala, merasa sangat gelisah. Ini berarti dia bisa kembali ke klan, mengakhiri pelarian hebat ini. Apa yang kamu lihat? Dia terkejut. Dia merasa bahwa Shihao agak linglung. Dia menatap ke kedalaman tanah tabu, matanya berkedip-kedip dengan cahaya. Tidak ada, Anda harus pergi dulu. Shihao berkata dengan lembut padanya. Yun 11 menatap kosong.
Dia dengan cepat membalas dan mengerti apa yang disiratkan Shi Hao. Dia tahu bahwa situasinya tidak benar. Dia tidak berdebat dengannya, karena dia tinggal di belakang hanya akan menjadi beban baginya. Lagi pula, dia belum memulai pria ke surga. Perhatian Shi Hao terkonsentrasi di depan. Cahaya warna-warni berputar-putar di kehampaan, ditutupi dengan rantai tatanan ilahi yang rusak. Ada seorang wanita berdiri di area tabu yang ditutupi tulang putih, jadi bagaimana mungkin dia tidak waspada? Apakah kamu yang menghasilkan petir tadi? Wanita berpakaian seputih salju menatapnya dengan penuh minat. Matanya dipenuhi dengan bintik-bintik cahaya saat dia mentransmisikan suara ilahi. Pikiran Shi Hao bergetar. Mungkinkah dia ditemukan oleh wanita ini ketika dia bertarung melawan dewa sejati? Ketenaran dan kekuatan teknik Kaisar Petir yang berharga sangat terkenal, sehingga akan dengan mudah menarik perhatian orang lain. Cahaya mengalir. Sebuah jembatan giok putih muncul, memanjang dari kedalaman area tabu menuju kakinya. Sebuah lorong dibuat begitu saja, yang menghindari rantai keteraturan yang kacau. Shi Hao ragu-ragu, tapi dia masih berjalan menuju area tabu. Tanah berwarna darah, tulang putih di mana-mana membuat tempat ini tampak seperti dunia bawah, namun masih ada bunga dan tanaman yang melepaskan cahaya warna-warni. Bahkan ada kecantikan luar biasa yang berdiri di sisi lain. Mata Shi Hao menyapu tanah. Pikirannya sangat terguncang. Dia melihat ada kepompong yang pecah bersinar, dan di sekitarnya ada beberapa bekas sisa-sisa yang rontok. Dia segera merasakan hawa dingin yang menjalar ke tulang-tulangnya. Mungkinkah wanita ini keluar dari kepompong? Pikirannya berada di atas kecepatan. Pikiran ini segera membuatnya ketakutan. Seorang ahli yang luar biasa telah jatuh di sini di masa lalu kuno. Mungkinkah dia orang itu? Shi Hao menatap kepompong dan sampai pada kesimpulan bahwa kepompong itu belum lama pecah. Dia merasa gugup dalam hati. Hatinya bergetar. Saat ini, dia bahkan lebih ketakutan daripada ketika Kaisar Perang dan Celestial tua saling berhadapan. Wajahnya tidak berubah, tetap tenang. Dia memainkan pemikir yang mendalam dan berkata, terlalu lama, 100.000 tahun ini, Laut Biru telah berubah menjadi ladang Murbei. Saya mengucapkan selamat atas kelahiran kembali teman Dao yang sukses. Kaisar Petir, kamu juga bereinkarnasi. Wanita itu tersenyum, memberikan perasaan yang menakjubkan. Dalam dunia bawah tulang putih ini, pakaian putihnya membuatnya sangat cantik. Shi Hao segera terguncang. Dia tercengang. Dia awalnya ingin mencoba dan membodohi orang lain, tetapi dia sekarang benar-benar ngeri. Apa jenis latar belakang yang dia miliki? Ini sangat menakutkan. Bertahun-tahun yang lalu ketika Anda menjanjikan kesetiaan Anda kepada saya, betapa mudanya Anda saat itu. Ambisi Anda jauh, tetapi sekarang, bagaimana Anda menjadi begitu rendah dan bodoh, mata tanpa kecemerlangan? Sangat disayangkan. Suara wanita itu seperti suara alam saat dia menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Shi Hao tercengang. Ini adalah monster tua? Mengapa dia terdengar seperti Master Kaisar Pencahayaan? Seberapa kuno sosok ini? Itu bahkan lebih jauh dari yang kuno. Ini mungkin merupakan eksistensi paling kuno yang masih hidup, kan? Satu mimpi abadi dan era memudar. Kamu masih tidak akan datang dan memberi hormat kepada tuanmu. Wanita itu berkata dengan ekspresi serius. Aku akan membantumu membangun kebijaksanaanmu sebelumnya dan mereinkarnasi ingatanmu. Shi Hao tercengang. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah reinkarnasi Kaisar Petir? Dia merasa seolah-olah dunia berputar di sekelilingnya. Kau bisa mengenaliku. Shi Hao mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Semua makhluk hidup berbicara tentang seberapa fokus Anda.
Anda memahami akar dari segala sesuatu. Mata indah wanita berpakaian putih salju itu dalam. Dia memiliki penampilan meratapi keadaan alam semesta, seolah-olah dia mengasihani nasib umat manusia saat dia melihat Shihao. Kamu memahami masa lalu, mampu memahami inkarnasi sebelumnya. Pikiran Shihao benar-benar kacau. Dia menemukan keberadaan tabu yang memahami masa lalu. Hanya dengan pergantian tubuh, generasi sebelumnya akan muncul, dan dengan melihat ke depan, itu adalah kehidupan selanjutnya. Kehendak yang ada adalah saat ini. Penampilan wanita itu bermartabat, gayanya tak tertandingi. Dia sangat cantik dan suci. Kemudian dia memandang Shihao, seolah-olah dia sedang mengajar seorang junior. Kulit kepala Shihao terasa mati rasa. Dia benar-benar terkejut, hampir tidak bisa berpikir jernih. Surga macam apa yang menghubungkan keberadaan ini, memiliki metode seperti ini? Murid, kamu masih tidak akan memberi hormat, kata wanita itu. Shihao ragu-ragu. Memberi penghormatan kepada seorang senior yang hebat bukanlah kerugian baginya, tetapi kepalanya dalam kekacauan. Bagaimana dia secara acak akhirnya menemukan keberadaan yang tak tertandingi? Tiba-tiba, dia melihat bahwa gigi putih bersih wanita ini berkedip-kedip dengan kilau, sudut bibirnya sedikit melengkung dan jejak kelicikan melintas di matanya. Pikirannya langsung terkejut. Hal-hal tampaknya tidak benar. Bagaimana mungkin menutupi ekspresi adalah milik orang tua yang aneh? Ini jelas seorang wanita muda yang cerdas. Dia segera mengerti bahwa dia malah ditipu. Dia segera mengungkapkan ekspresi jijik, mengungkapkan ketidakpuasan. Wanita ini benar-benar tidak baik dan jujur. Jelas bahwa wanita muda ini menyadari bahwa dia bangun. Dia segera melepaskan senyum dangkal dan berkata, "Bocah kecil, kamu masih ingin mencoba dan menipuku. Apakah Anda orang yang tidak berguna yang dibicarakan pohon hantu darah iblis?" Shihao akan pingsan. Wanita muda ini berubah terlalu banyak. Dia bertindak sangat mendalam beberapa saat yang lalu, namun sekarang, dia bertindak jenaka, apalagi langsung berbicara tentang pohon kuno Origin Sky Secret Realm. Kemana pohon hantu darah iblis pergi? Dia bertanya. Kembali ke rumah. Wanita muda itu menjawab dengan suara yang seringan bulu. Kamu datang dari kedalaman wilayah tak berpenghuni yang luas. Pikiran Shihao sangat terguncang. Kurasa kamu tidak bisa disebut bodoh. Abadi ini baru saja meninggalkan rumahku. Demi pohon tua itu, aku tidak akan mengalahkanmu. Jika itu orang lain, saya pasti akan menggantung mereka dan memukulinya dengan buruk. Wanita muda ini berbicara dengan dominan. Dia penuh dengan penampilan yang berbeda. Ketika dia diam, dia luar biasa dan menyendiri, tetapi ketika dia bergerak, dia licik dan cerdas. Ketika dia mulai menyemburkan omong kosong, dia kemudian memiliki jenis dominasi ini. Ketika Shihao mendengar ini, kulitnya langsung berubah, tidak lagi percaya bahwa dia berasal dari daerah tak berpenghuni. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.